Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeri Putri Balkis. Saya NPM 037 dari kelas Teknik Proyeksi Bisnis B. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini menggunakan handphone untuk merecord tutorial ini karena ada kesalahan teknis yang tidak memungkinkan saya menggunakan screen record pada laptop. Baiklah, di sini saya akan membagikan kepada teman-teman tutorial mengolah data panel dengan menggunakan Stata. Di sini saya menggunakan Stata 14. Sebagaimana kita tahu, data panel itu gabungan antara data cross section dengan data time series. Di sini data cross sectionnya yang terdiri dari 10 perusahaan dengan periode tahun 2017 sampai 2019. Terdapat 3 tahun. Karena terdapat 3 tahun, di sini saya menggunakan ID satunya 3 kali, ID 2-nya 3 kali sampai dengan 10. Karena di sini kita menggunakan 10 perusahaan. Dan untuk data time seriesnya sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu variabel Y, X1 dan X2. Baiklah, sebelum kita mengolah data panel, mari saya jelaskan terlebih dahulu cara pengolahan datanya. Pengolahan data regresi berganda data panel dengan Stata. Analisis pemilihan model yang pertama. Dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain Kalman Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau RAM. Dari 3 model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil model terbaik yang digunakan dalam menganalisis. Maka menganalisis apakah PSL itu sama dengan Kalman Effect Model, FEM dan RAM, maka dapat dilakukan berbagai pengujian terlebih dahulu, yaitu uji Chow, uji Hussman, serta uji Lagrange Multiplier, uji LM. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam Stata. Pertama-tama itu kita akan memilih data editor. Kemudian kita pilih masuk ke Excel. Di sini saya cukup meng-copy paste nama dan tahun terlebih dahulu. Copy. Kemudian kita paste. Ctrl V. Maaf. Kita variable names, kita memilih variable names. Kemudian kita copy paste ID-nya terlebih dahulu karena kita masih mengcopy data cross section. Dia harus secara berurut ya teman-teman. Copy, Ctrl V. Kemudian kita masuk ke copy paste data time series. Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke Stata, Ctrl V. Di sini kita telah input data dari Excel ke Stata, tetapi ada data yang tidak numerik atau datanya tidak hitam ataupun biru. Di sini yaitu nama perusahaannya tidak biru atau hitam. Karena di sini masih ada data yang belum numerik, maka kita harus menjadikan data tersebut menjadi numerik atau hitam. Karena kalau tidak, kita tidak bisa melanjutkan mengolah datanya. Kita boleh mini size dulu ininya, masuk ke tampilan awal Stata. Kemudian kita pilih data, kita pilih create or change data. Kemudian kita pilih other variable transformation comments. Kemudian baru kita pilih encode value labels from string variable. Apakah sudah jelas teman-teman? Jika sudah, langsung saja klik. Kemudian di sini yang kita akan ubah adalah nama perusahaan. Biasanya tercantum teman-teman apa yang akan kita ubah dari string menjadi numerik.
Karena di sini yang salah adalah nama perusahaan, jadi di sini kita tulis nama perusahaan juga. Dengan ketentuan di sini nama perusahaannya kan huruf kecil nih di variables nih, tapi di labelnya menggunakan huruf caps lock atau huruf besar. Jadi di sini kita harus menggunakan huruf besar juga tanpa spasi. Oke. Jika sudah menghitam encode-nya atau rumusnya ini, berarti data kita tadi sudah biru atau hitam. Kita bisa lihat di data editor ini. Nah, inilah tampilan data yang telah kita ubah menjadi numerik, yaitu berwarna biru. Untuk penempatannya karena berubah, itu tidak masalah dan tidak mempengaruhi hasil olahan data kita nantinya. Kemudian ini kita boleh exit saja. Kemudian sebelum memasukkan coding atau komen-komen atau rumusnya, terlebih dahulu kita harus memilih statistik. Kemudian karena kita akan menggunakan data panel, di sini kita menggunakan longitudinal atau panel data. Kemudian pilih setup and utilities dan memilih declare dataset to be panel data. Sekiranya jelas ya teman-teman, kita klik. Di sini panel ID variabel. Karena saya menggunakan ID, jadi saya memilih ID. Time variabel kita checklist. Di sini saya menggunakan tahun. Di sini kita pilih yearly atau tahunan karena data kita tadi yaitu tahunan dari tahun 2017 sampai 2019. Kemudian kita klik OK. Di sini kelihatan ya teman-teman bahwa data kita strongly balanced, berarti datanya baru dapat diolah dan dapat menghasilkan probabilitas yang akan kita gunakan nantinya. Jika data teman-teman di sini unbalanced, maka teman-teman tidak dapat melakukan pengujian baik uji Chow, uji Hostman, uji LM karena nanti datanya tidak mengeluarkan probabilitasnya. Di sini juga terlihat time variabelnya tahun dari 2017 sampai 2019. Sini 2017 sampai 2019 secara bersamaan dari data nomor 1 sampai 10. Kemudian deltanya ini atau itunya 1 tahun. Setelah melakukan ini barulah kita masuk ke dalam pengujian. Pertama yaitu kita akan melakukan uji Chow. Uji Chow itu yaitu pengujian melihat mana yang terbaik antara CEM dengan FEM. CEM dengan FEM itu uji Chow ya teman-teman. Dengan ketentuan jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka yang kita pilih adalah CEM. Dan jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka yang kita pilih adalah FEM. Dengan coding atau komennya itu ini extract menggunakan huruf kecil. Ini FE. Di sini kita menggunakan coding ini teman-teman. Kita copy. Ini harus menggunakan huruf kecil semuanya teman-teman. Extract spasi Y, spasi X1, spasi X2, FE. Kemudian kita tuliskan di komen, Ctrl V. Tapi dengan ketentuan ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan lebih dari 2 atau 3 variabel, teman-teman bisa menambahkan di sini X3, X4 dan seterusnya. Dan dengan ketentuan juga jika memang di sini menggunakan huruf kecil, maka teman-teman juga bisa menggunakan komen atau coding huruf kecil. Dan jika sini menggunakan huruf besar, teman-teman juga bisa menggunakan huruf besar di sini. Kemudian kita enter. Nah, inilah teman-teman, inilah hasil uji Chow yang akan kita olah. Ini merupakan probabilitasnya ya teman. Copy. Ini merupakan uji Chow. Kemudian kita masuk ke Word tadi. Kita enter. Ctrl V. Di sini probabilitasnya 0,0085. Berarti di sini probabilitasnya lebih kecil dari 0,05.
Kalau lebih kecil dari 0,05 maka yang kita pilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Karena kita masih menggunakan Fixed Effect Model, kemudian kita masuk ke uji Houseman. Uji Houseman itu kita melihat mana yang terbaik antara RAM atau Random Effect Model dengan FEM atau Fixed Effect Model. Jika di sini di uji Chow teman-teman mendapatkan hasil CHAM, teman-teman bisa melanjutkan langsung ke uji Lagrange Multiplier. Tidak perlu menggunakan uji Houseman, karena yang dilakukan di uji Houseman hanya melihat yang terbaik antara RAM dengan FEM. Ketentuannya masih sama teman-teman. Jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka yang kita pilih adalah RAM, dan jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka yang kita pilih adalah FEM. Ini merupakan coding atau rumus komennya teman-teman. Dengan caranya tetap sama, kita copy paste. Ini rumusnya itu XTREG atau extract spasi Y spasi X1 spasi X2, RE. Kita masuk ke stata, kita paste, enter. Ini merupakan uji Houseman. Ini merupakan probabilitasnya 0,0128. Copy, kemudian kita masuk ke Word. Ctrl V. Di sini kelihatan probabilitasnya yaitu 0,0128. Berarti di sini yang terpilih adalah FEM karena 0,0128 lebih kecil dari 0,05. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka yang kita pilih adalah FEM, Fixed Effect Model. Uji 1 dan uji 2 sama-sama menghasilkan Fixed Effect Model. Yang berikutnya dari 3 pemilihan model tadi kita akan melihat uji LM. Ketentuannya masih sama teman-teman. Uji LM itu Lagrange Multiplier, melihat perbandingan antara CEM dengan RAM. Di sini sebenarnya kita tidak perlu melakukan uji Houseman karena dari dua uji Chow dan uji Houseman tadi kita mendapatkan hasil yaitu Fixed Effect Model. Karena di uji LM kita melihat apakah yang terbaik antara CHAM dengan RAM. Sementara di uji Chow dan uji Houseman, CHAM dan RAM telah terbuang. Tapi jika teman-teman masih ingin melakukannya, kita bisa memasukkan rumus atau coding berikut. Ini double ya teman-teman, coding atau rumusnya. Kita masuk kembali ke stata, kita copy, kita pastikan terlebih dahulu mengklik panah atas apakah dua rumusnya sudah tercopy atau belum. Kita paste, kemudian kita enter. Di sini ini merupakan probabilitasnya 0,0080. 0,0080 berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti yang kita ambil nantinya yaitu RAM. Tapi kita tidak akan melakukan uji Lagrange Multiplier. Karena di uji Chow dan uji Houseman kita mendapatkan hasil FEM. Dan perlu diketahui teman-teman, jika di uji asumsi klasik perlu dilakukan jika hasilnya adalah CHAM dan FEM. Jadi jika hasil dari 3 uji tadi yaitu FEM atau CHAM, teman-teman harus melakukan uji asumsi klasik. Dan di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik karena saya menggunakan uji Fixed Effect Model. Ini merupakan rumusnya teman-teman, correlate X1 X2. Kenapa di sini kita tidak menggunakan
variabel Y karena uji multikolinearitas ini melihat apakah ada ikatan atau multikolinearitas antara X1 dan X2. Kemudian kita masuk ke stata lagi. Ctrl V, Enter. Di sini yang merupakan hasil dari uji multikolinearitas yaitu min 0,1239. 0,1239. Kita kopas terlebih dahulu, copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ini ya teman-teman. Jadi ada ketentuannya teman-teman, disebutkan oleh Basuki dan Yuliadi dalam Napitupulu, yaitu uji multikolinearitas, yaitu melihat koefisien korelasi X1 dan X2 di mana X1 dan X2 ini lebih kecil dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Jadi jika uji multikolinearitasnya dengan uji heteroskedastisitasnya lebih kecil dari 0,85, maka tidak ada ikatan antara variabel X1 dan X2. Jadi kita di sini terbebas dari uji multikolinearitas ya teman-teman, karena hasil dari uji kita itu min 0,1239. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini yaitu sama teman-teman, ini kita menggunakan rumus yang atau coding ini, copy, kita masuk, Ctrl V, panah atas terlebih dahulu, Enter. Ini merupakan uji heteroskedastisitas. Copy, Ctrl V. Di sini probabilitasnya yaitu 0,5979. Berarti dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitasnya lebih kecil dari 0,85. Maka kita loloslah dari uji heteroskedastisitas ini. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini yaitu kita akan melihat lagi dari antara 3 CEM, FEM, dan REM mana yang terbaik. Karena tadi kita mendapatkan hasil fixed effect model. Ya teman-teman, apakah teman-teman masih ingat kita di sini menggunakan FEM. Maka ini rumusnya. Jika teman-teman menggunakan model FEM, jadi kita akan masuk ke analisis regresi berganda, yaitu menggunakan coding dari model FEM. Ctrl C, itu extract xtreg spasi Y spasi X1 spasi X2, FE. Kita copy paste di command Ctrl V, Enter. Ini merupakan hasil dari analisis regresi berganda FEM, Fixed Effect Model. Kita copy paste terlebih dahulu, Ctrl C, analisis regresi berganda, Ctrl V. Sebenarnya di sini yang perlu teman-teman lihat adalah sebentar, koefisien dari X1 atau var, X2 atau ROA, dan Y-der atau cons. Persamanya itu Y-nya Y-der atau konstatanya tadi yaitu 2,47. Kita cukup mengambil 2 angka saja, ditambahkan dengan X1 nya 0,38,
X2 nya min, karena X2 nya min jadi kita sini menggunakan min bukan plus. Min 0,34. Sini itu X2 di sini X1. Jadi persamaannya kita bisa melihat dari koefisiennya. Y sama dengan 2,47. Y ini itu konstanta atau Y-nya tadi yang dari awal. Kita masukkan X1 nya atau var 0,383, tentunya di sini plus karena di sini juga plus. Dan kita masukkan X2 nya karena sini min, kita masukkan min 0,34. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama nilai konstanta sebesar nilai konstantanya 2,470403, artinya tanpa adanya variabel var atau X1 dan ROA atau X2, maka variabel cos akan mengalami peningkatan sebesar 1%. 1% atau 0,2470403%. Kemudian nilai koefisien beta variabel X1 atau var sebesar di sini X1-nya yaitu 0,383 475. Jika variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel der atau Y akan mengalami penurunan sebesar ini dikali saja 100 teman-teman, yaitu menjadi menjadi 0,383%. Begitu juga sebaliknya, jika variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,38475%. Variabelnya ini teman-teman cukup kalikan dengan 100%. Yang ketiga itu nilai koefisien beta variabel ROA-nya min 0,34 dikali 100% jika nilai variabel lain konsta dari variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel der atau Y akan mengalami penurunan sebesar 34,01582%. Kemudian kita akan melakukan hasil uji hipotesis. Yaitu yang pertama kita akan melakukan uji T. Uji T ini dapat kita lihat dari ini tadi teman-teman, ini merupakan uji T. Ctrl C. Ini uji T ya teman-teman. Sebentar, kayaknya ini kurang titik. Ini uji T-nya 0,82 dan T itunya 0,425. Di sini ada pengaruh variabelnya teman-teman. Di sini kita dapat lihat dari uji T X1-nya 0,82, uji X2-nya min 1,03 dan konstantanya atau Y-nya 2,29. Ini nilai sig-nya nanti ya teman-teman. Jadi sebelum uji T ini kita akan melihat dulu T tabel. Kita masuk ke Excel. Di sini saya telah membuatkan rumus yaitu menghitung T tabel. T tabel itu, sebentar teman-teman, saya perbesar terlebih dahulu.
Ini merupakan T-tabel. Kita menggunakan probability 0,05. Ini sudah merupakan ketentuannya. Rumusnya itu tin V dalam kurung probability titik koma dec underscore freedom. Keterangannya probability-nya 0,05, dec freedom itu yaitu jumlah sampel dikurang 2. Di sini jumlah sampel kita yaitu 30 karena kita menggunakan 10 perusahaan dengan periode 3 tahun. 10 kali 3 30. Berarti kita akan masuk saja di sini T-tabelnya. Tin V kita klik sama dengan tin V. Kita cukup mengklik probability titik koma, jumlah sampelnya 30 kurang 2 sama dengan 28, tutup kurung, enter. Di sini terdapat T-tabelnya 2,048, bisa kita bulatkan menjadi 2,05. Kemudian kita kembali ke Word. Di sini hasil uji T pada variabel var atau X1 diperoleh nilai T hitungnya 0,82. Ini T hitungnya teman-teman, 0,82. Dan nilai signya 0,82 ini berarti lebih besar atau lebih kecil dari 2,05. Tentu lebih kecil dari 2,05. 2,05 ini kita mendapatkan tadi dari T-tabel tadi, T-tabel ini 2,05. Berarti hasil uji T pada variabel var atau X1 diperoleh nilai T hitung 0,82 atau lebih kecil dari 2,5. Dan nilai signya yaitu 0,425. 0,425 ini lebih besar dari 0,05. Jadi kalau kita melihat nilai sig itu, kita akan melihat dari besar atau kecilnya 0,05. Jadi 0,4 itu kan lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya variabel X1 atau var tidak berpengaruh terhadap DER atau Y. Kemudian hasil uji T variabel ROA atau X2 diperoleh nilai T hitungnya min 1 0,3. Walaupun di sini negatif teman-teman, min 1 0,3, min 1,03 ini tidak perlu kita hiraukan minnya. Langsung saja kita hilangkan 1,03. 1,03 itu lebih kecil dari T-tabelnya tadi. T-tabelnya itu yaitu 2,05. Dan nilai signya 0,316. 0,316. Sorry. 0,316 ini yaitu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, artinya variabel ROA tidak berpengaruh terhadap DER atau Y. Barulah teman-teman kita masuk ke uji terakhir, yaitu uji F. Sebentar ya teman-teman, kita kembali ke stata. Kalau untuk uji F ini kita menggunakan F hitung, dan ini signya nanti probabilitas lebih besar dari F ini. Ctrl C. Sebenarnya teman-teman cukup mengcopy paste yang ini saja. Biar lebih kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Ini merupakan nanti F hitungnya. Sama dengan uji T tadi, uji F juga akan melalui uji F tabel. Di mana di sini menghitung F tabel yaitu sama dengan f.inv atau v.rt dengan rumus probability titik koma dec underscore freedom 1 dan titik koma dec freedom 2. Di sini probability-nya itu 0,05. Sama dengan tadi ya teman-teman, kita cukup menggunakan probability 0,05.
Dek freedom 1 yaitu jumlah variabel dikurang 1. Jumlah variabel kita yaitu 3, variabel Y, X1 dan X2. Dan jumlah sampel berdasarkan uji T tadi kita menggunakan 30 sampel, nanti dikurangkan dengan jumlah variabel. Maka langsung saja kita coba uji F tabel, yaitu F titik INV, maaf teman-teman, sama dengan F titik INV yang ada RT-nya ini teman-teman. Kita klik 0,05 titik koma, masukkan dek freedom satunya itu jumlah variabel kita 3 dikurang 1 sama dengan 2 titik koma. Dek freedom 2 nya itu jumlah sampel dikurang dengan jumlah variabel. Jumlah sampel 30 dikurang 3 sama dengan 27, ditutup kurung kembali, kemudian enter. Di sini merupakan F tabelnya 3,35. Cukup kita ambil 2 angka saja. Telah kelihatan teman-teman kalau uji F tabelnya 3,35. Kemudian kita kembali ke Word. 3,35. Berarti nilai F hitung sebesar F hitungnya yang ini ya teman-teman. F hitungnya 0,56 0,56 itu tuh lebih kecil dari 3,35 dari F tabel tadi. F hitungnya yang ini, F tabelnya yang kita cari di Excel tadi, yaitu berarti nilai F hitung sebesar 0,56 lebih kecil dari 3,35, dan nilai SIG-nya ini teman-teman, 0,5821 ini. Ctrl C, 0,5821 ini tentunya lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan HO diterima dan HA ditolak. Artinya X1 atau var dan ROA atau X2 berpengaruh terhadap DAR atau Y. Oke teman-teman, di sini berarti saya menggunakan 10 rumus atau codingnya mulai dari awal tadi. Ini hasil-hasil dari uji yang telah saya lakukan dengan Stata. Mungkin sekian penjelasan dari saya cara atau tutorial menggunakan data panel dengan Stata. Terlebih dan terkurang mohon maaf, manusia tidak luput dari salah. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.